Baik, di sini saya dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut dengan APBD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikta Demayanti, dan adapun submateri yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian APBN dan APBD. Yang kedua, fungsi dari APBN dan APBD. Yang ketiga, struktur APBN dan APBD. Dan yang keempat, proses penyusunan APBN dan APBD. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang APBN. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu dalam pasal 1 ayat 7, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia dalam 1 tahun anggaran, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan juga pembiayaan. Baik, untuk yang kedua saya akan menjelaskan tentang fungsi dari APBN. Dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa APBN mempunyai 6 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara yang menjadi sebuah dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara yang menjadi sebuah pedoman untuk negara dalam melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran bersangkutan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara yang menjadi pedoman dalam melakukan penilaian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah apakah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk fungsi yang keempat adalah fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian negara. Fungsi yang kelima adalah fungsi distribusi, yaitu sebuah anggaran negara wajib memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Fungsi yang keenam adalah fungsi stabilitas, yaitu anggaran negara menjadi sebuah alat untuk rangka memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu negara. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang struktur APBN. Nah, dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara terdiri dari 3 struktur, yaitu yang pertama pendapatan negara, yang terdiri dari yang pertama penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak lainnya. Yang kedua, penerimaan bukan pajak yang meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, dan termasuk juga hibah yang merupakan penerimaan negara yang berasal dari bantuan. Nah, untuk struktur APBN yang kedua adalah belanja negara. Belanja negara ini terdiri dari yang pertama, biaya pemerintah pusat yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM, dan subsidi non-BBM. Yang kedua adalah belanja daerah yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Untuk struktur APBN yang ketiga adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan ini terdiri dari yang pertama, pembiayaan dalam negeri yang meliputi pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, serta penyertaan modal negara. Yang kedua, pembiayaan luar negeri yang meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai proses penyusunan APBN. Nah, dalam proses penyusunan APBN, yang pertama, pemerintah akan menyusun
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian RAPBN ini disusun pemerintah atas dasar usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara yang diusulkan kepada pemerintah dalam bentuk daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek. Kemudian, daftar usulan kegiatan tersebut akan diusulkan untuk membiayai pembangunan. Kemudian, pemerintah akan mengajukan RAPBN kepada DPR untuk kemudian dibahas. Lalu DPR akan membahas RAPBN dengan tujuan apakah diterima atau ditolak. Nah, jika diterima, RAPBN ini akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Namun, jika ditolak, maka pemerintah diharuskan untuk menggunakan APBN sebelumnya. Baik, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut dengan APBD. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari APBD. Nah, berdasarkan pada Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dari APBD. Nah, fungsi APBD terdiri dari 6 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi yaitu anggaran daerah dijadikan sebagai sumber dalam menerapkan belanja serta pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu anggaran daerah dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam rangka mengelola serta merencanakan berbagai macam kegiatan daerah. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu anggaran daerah dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatannya. Yang keempat adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu anggaran daerah haruslah diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, dapat mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi perekonomian daerah. Fungsi yang kelima adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu anggaran daerah wajib memprioritaskan pada rasa keadilan dan kepatuhan. Fungsi yang keenam adalah fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas yaitu anggaran daerah dijadikan sebagai sebuah alat dalam rangka memelihara dan menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur APBD. Nah, struktur APBD juga terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Nah, pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Yang kedua adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Nah, belanja daerah ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Yang ketiga adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan ini merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Nah, penerimaan ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, dalam proses penyusunan APBD ini, yang pertama, pemerintah daerah akan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Kemudian, setelah disetujui DPRD, APBD kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah.
Nah, apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah yang diajukan, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Dan setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur atau bupati atau wali kota. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung APBN. Nah, berikut ini telah disajikan data APBN tahun anggaran 2020. Berdasarkan data tersebut, untuk mencari keseimbangan primernya pada huruf Z dapat dilakukan dengan rumus pendapatan negara dikurang belanja negara dikurang belanja bunga. Nah, pendapatan negaranya sebesar 2.122 triliun dikurang belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1.601 triliun ditambah transfer ke daerah dan dana desa sebesar 599 triliun dikurang belanja bunganya yang sudah diketahui sebesar 155 triliun. Jadi belanja negara dikurang belanja bunga mendapatkan hasil 2.045 triliun. Jadi keseimbangan primernya sebesar 2.122 triliun dikurang 2.045 triliun mendapatkan hasil 77 triliun. Jadi keseimbangan primernya sebesar 77 triliun. Dan untuk melihat apakah anggaran tersebut termasuk defisit atau surplus, dapat dilihat jika jumlah pengeluaran lebih besar dari pendapatannya, maka anggaran tersebut disebut defisit. Dan jika jumlah pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya, maka anggaran tersebut disebut surplus. Dan apabila jika jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran sama besarnya, maka anggaran tersebut disebut berimbang. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kelompok 8 tentang APBN dan APBD. Apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.